bilang begitu dari awal begitu. Nah, saya cuma mau bilang begini, kita itu tidak boleh menghormati benda-benda mati. Yang kita hormati itu adalah Bunda Maria. Yang kita hormati itu adalah Yesus. Tadi saya dengar Inhok nyanyi, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Iya betul Pak Inhok, kita hormat bagi anaknya, bukan hormat bagi patungnya. Itu. Nah ini yang semoga teman-teman bisa ngerti apa maksud saya. Jadi saya menyampaikan seperti itu saja supaya jangan kita lagi, mata kita jangan tersesat dengan melihat patung lalu kita katakan itu Yesus, dengan melihat patung lalu kita katakan itu Bunda Maria yang kita cintai. Itu pesan saya. Saya rasa itu aja teman-teman. Saya izin Pak Tobias, Pak Inhok dan teman-teman semua, Badan Magister M juga dan Agatha. Saya mau berangkat ini, mau kerja, mau jemput. Seperti itu. Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan Yesus berkati Pak Tobias. Oke, makasih banyak teman-teman. Oke. Ya. Bang Edis, thank you. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Tobias, Pak Inhok, dan Agatha, di dalam keyakinan Protestan memang membuat patung itu nggak masalah. Itu tegas sekali. Membuat patung apapun tidak masalah sebagai pengingat suatu peristiwa yang luar biasa. Tetapi jikalau sujud menyembah kepada patung itu di dalam Protestan itu benar-benar salah, benar-benar Kristen Protestan menolak itu perlu dipahami. Nah, kalaupun Katolik memiliki pemahaman yang berbeda dari itu kekatolikan punya keyakinan itu silakan. Jikalau dia menganggap saya bicara patung Bunda Maria itu sesuatu hormat. Izin bicara ya Bro ini ya. Silakan Pak Ino. Ya Pak Ino. Ya. Jadi dalam kekatolikan inilah perbedaan yang nggak bisa disatukan Pak Ino. Di dalam Protestan itu udah final ini dan nggak bisa disatukan. Bisa. Ortodoks sama Katolik bisa disatukan. Ya, kalau Protestan nggak tahu. Ya, tapi Protestan ya agak berat ini Pak Ino. Nah, diskusi ini nggak cair ya, cair. Nah, ya, kita bicara santai aja, Bro M ya. Iya. Penyembahan dalam Kristen Katolik harus punya 3 unsur. Unsur itu adalah harus punya imam, harus punya mesbah altar, dan harus punya korban. Di dalam kekatolikan kalau itu tidak terpenuhi. Itu dulu. Di perjanjian baru nggak begitu. Kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi kami menyembah apa yang kami punya 3 unsur itu, punya imam, pastor atau uskup, punya mesbah altar, dan punya korban. Korban itu adalah tubuh dan darah Kristus. Itu penyembahan dalam Katolik. Kita tidak pernah menyembah Maria sebagai latria. Kita menyembah Maria seperti itu, hiperdulia. Tidak ada manusia ya seperti Maria, para rasul, orang-orang kudus untuk disembah. Kami orang Katolik hanya menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan penyembahan itu harus punya 3 unsur. Imam, mesbah altar, dan korban. Korban itu adalah tubuh dan darah Kristus. Saya rasa di Ortodoks pun demikian.
Tidak ada penyembahan lain buat latria ya selain Ekaristi. Lanjut, Bro M. Ya, benar. Di situ yang nggak bisa disatukan itu, Pak Ino. Jadi memang kita menghormati apa yang diyakini kekatolikan. Tapi di dalam Protestan memang susah, Pak Ino, disatukan dan sangat berbeda Mr. M, mohon maaf, di situ. Ya. saya permisi dulu, ibu turun, saya besok kerja. Siap, Pak Tobias. Pak Ino, Siap, Pak Tobias. kata saya, Pak Tobias, kita akhiri aja Pak Tobias. Oh, iya, Kita boleh. akhiri aja di dalam doa. Memang Semangat. Kalau Pak Tobias banyak, saya juga berdoa. Iya. Saya tutup aja begini. Saya tutupnya begini. Jangan tutup. Kekatolikan dengan keyakinannya itu silakan hidupi, cintai, dan taati kekatolikanmu. Protestan juga cintai dan taati kalau protestananmu. Begitu juga ortodoks ya. Tuhan berkati kita semua dalam kekayaan intelektual, tetapi tetap Alkitab adalah firman Allah yang kita yakini dan kita Gimana Bang? percayai. Nah, saya Seperti itu. Cukuplah Pak Inho. Kita tutup di dalam doa. Kenapa Bang Yon? Agak lanjut, gue lagi cari kabel yang ini. Oh, lagi cari Lanjut, kabel. Lanjut. Cukuplah Pak Inho. Kalian muncul Protestan karena ada Itu Calvin memang Milih. iya, memang itu sejarah yang panjang Pak Inho. Menghargai sosok Bunda Maria dan menghargai penyembahan yang punya 3 unsur: imam, mesbah, dan korban tubuh dan darah Kristus. Ya, lanjut. Ya, salam. Iya Pak Inho. Tuhan berkati Pak Inho ya, dengan segala hal yang Pak Inho yakini. Nah, itu Pak Inho. Jadi di dalam Protestan itu menghormati Maria itu tidak membuatnya patung, tetapi menghormati Maria, meneladani Apa sih? cintanya, kasihnya. Nonton tempat lain aja itu. Itu yang Di sini enggak yang nonton diteladani aja. oleh Ya, nonton aja. Protestan. Tidak membuatnya baginya Pak. Nonton Itu aja, aja. Pak Inok ya. Chat di tempat Bagi lain. Protestan. Nah, Nonton jadi di sini, maksud saya ke gini, tempat Pak Inok, lain, teman-teman. hargai apa yang diyakini Protestan. Kami juga menghargai apa yang diyakini Katolik. Sudah selesai, nggak ada keributan kalau saling menghargai. Begitu Nonton ya. di sini. Kita tutup di dalam doa. Masih punya mama? Pastilah menghormati mama. Bukan, masih punya mama. Sudah tidak. Bapak? Papa? Sudah tidak, Pak Ino. Sudah tidak. Kamu masih Iya. ada fotonya mama? Ya, masih ada foto mama, Pak Ino. Masih kadang-kadang buka fotonya atau buka Iya, mereminder, mengingat peristiwa-peristiwa kebersamaan. Cukup sampai di situ. Ya, jadi itulah ya. Stop dulu kemana? Kristen Stop Ortodoks dan Kristen Katolik. Kami itu bukan menyembah lukisan, ukiran, dan patung. Itu media rohani untuk mendekatkan kita. Kalau bisa saya mematungkan bapak dan ibu yang sudah ada, aku matungkan untuk mendekatkan diriku. Aku sayang sama ayah dan ibuku. Apalagi orang kudus dan Bunda Maria. Gemah, di stop dulu Gemah. Siapa kita ini yang tiada lahir? Gemah, stop dulu. Teman-teman, ya, saya berharap teman-teman simak aja tontonannya, ya. Jangan ngechat, "Wow, dia nggak benar, dia begini, dia begitu." Jangan, ya, jangan. Mau apa juga ya.
Kenal juga kagak, ngechat asal cepet. Yang penting begini, kan gue udah bilang ya, taruh seseorang penyesat, taruh seseorang jangan penyesat ya, Islam lah ya, atau Buddha atau Hindu. Terus lo dikasih duit, terus gimana? Nolak apa terima? Ditolak apa diterima? Cepet teman-teman jawab. Pemahaman boleh beda ya, tetapi yang nggak boleh apa? Pemaksaan pemahaman itu yang nggak boleh. Beda nggak jadi masalah, tetapi pemaksaan pemahaman itu yang tidak boleh. Contoh begini, contoh nih, gua kasih contoh nih. Yon, paham lo ganti deh Yon, ikutin gue pahamnya. Ini gue kasih duit, gue nggak mau begitu. Kecuali paham gue menurut Alkitab salah, itu baru boleh. Yang begitu-gitu gue udah sering ya. Yang begitu-gitu duitnya emang nggak kecil ya. Apalagi gue jadi host begini. Ini kamu jangan nyerang-nyerang ini lagi. Nih gue kasih duit nih. Waduh, nggak usah lah Bu, nggak usah lah Pak. Ya. Mendingan saya nggak dapet duit deh, tapi kopi nggak apa-apa gitu. Udah sering begitu, udah sering ya. Kita nonton aja, kita simak siapa-siapa gitu. Contoh lah, misalnya di sini ya, Pak Inhok nih datang ke sini nih. Terus menjelaskan pemahamannya, nggak masalah. Nggak masalah. Lalu lempar singa gitu. Ya terima, gimana? Kecuali ya. Yon, pemahaman gue begini, ikut gue Yon. Singa ya balikin gitu teman-teman ya. Nggak bisa ya. Iman atau pemahaman nggak gampang dijual, nggak gampang teman-teman. Jadi yang teman-teman yang ngechat jangan terlalu inilah ya. Masa kalau pemahaman beda begitu kita dikasih singa kita nolak, gimana sih? Pak Ion, Apa nih? Woi, Pak Ion itulah kadang-kadang kalau ngomong jujur. ini kok gimana? Yang tidak boleh tuh pemaksaan sebenarnya, yang tidak boleh ya. Ya, memaksakan pemahaman. Nah kalau misalnya Pak Inhok nih atau siapapun lah ya, pemahamannya beda nih. Yon, pemahaman gue begini-begini Yon gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Terus dilempar singa, dah enak gitu, gimana sih? Jangan, Yon, pemahaman gue begini nih, lo harus ikutin gue nih ya. Nih gue kasih singa, oh jangan Pak, jangan. Gitu. Jangan 5, maksudnya 10. Enggak lah ya. Kita ini jadi Kristen tuh bukan abal-abal ya. Kecuali sekali lagi kecuali nih, pemahaman kita salah, pemahaman kita nggak sesuai dengan Alkitab. Nah buktinya apa? Disetelin namanya di TV. Agatha gimana Agatha? Pak ini yang di situ gimana? Kan pada diem. Iya, Agatha mengakui Yesus punya Tuhan. Jelas-jelas ya. Iya kok betul Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Bapa. Itu nggak ada komenin. Nah dari situ dulu. Nah memang kadang-kadang akhirnya sama kayak yang ini ya. Yesus dihujat santai-santai aja. Tetapi yang M diiniin ngamuk-ngamuk sama kayaknya nih. Gatel juga ya. Mirip-mirip kayaknya. Yesus Kristus dihujat nggak masalah.
diem, santai. Si M dihujat, ngamuk-ngamuk. Ya, Mas, betul nggak? Betul Iya, nggak nih? betul, Bang. Kayaknya mirip ya. Iya, mirip-mirip. Ya sekali lagi teman-teman ya, kita di sini cuma nonton nih. Ya kalau ngechat nggak apa-apa deh. Oh misalnya oh si Agatha salah, si ini salah. Tapi jangan ngujat pribadinya, ya. Ini kayak begini chat dia Pak Tobias. Apa tahu gue sih jadi bingung ya. Tapi Ya lo ganti deh Agatha bibir deh, gantiin Ayo. Pak Tobias, coba lo kasih gue paus deh. Lo gantiin gue, lo kasih paus. Coba Ayo. gantiin bisa nggak? Nggak bisa. Ya. tadi kan waktu diputar si Edis itu videonya si Agatha yang bilang apa Yesus punya Tuhan itu, dia nggak bisa ngomong kan. Tapi di apa di sesi yang lain, di waktu yang lain kan dia tidak mengikuti lagi, udah berubah berarti dia. Iya, betul, Pak. Inilah yang patut Iya, dicurigai itu sebenarnya, kan Pak. kadang-kadang Itu yang dari Agatha itu sebenarnya yang memang dalam tanda kutip ini patut dicurigai. Kenapa statementnya dia berubah-berubah? Padahal dia berkata bahwa dia sudah dimuridkan dan dia adalah murid segala macam. siapa Itu, Pak, yang nggak yang tahu sebenarnya. ya? Aduh sialan. Ini kadang-kadang lu sih pada mau dibisuna aja ya. Jadi kalau kita dengar narasi yang bilang dia itu pelin-pelan, hari ini ngomongannya A, besok B, ya ada gue pikir benar juga ya. Karena langsung kita dengar dari mulutnya sendiri seperti itu. Kagak ngomong sama si MP kagak mau Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Iya betul. Itu memang. Begitu besoknya ditanya Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Yaitu Bapa. Mana itu? Nah, itu sebenarnya yang patut dicurigai. Kenapa orang ini kok statementnya berubah-berubah, tidak punya ketetapan di dalam iman. Karena statementnya dia bahwa dia adalah seorang yang sudah dimuridkan. Seperti itu. Jadi di balik itu ada apakah gerangan? Nah, mungkin teman-teman pasti juga pintar menilai dan sudah tahu. Dan itu aja sih. Kan Bu Sophie pernah bilang ya, Gemah, Ya, Bu Sophie pernah bilang, wah si Edi sih nggak takut ya, nggak takut spendernya lari, nggak takut followernya lari. Ya udah enak followernya banyak Terus, nah harus begitu ya. Iya betul, gue juga begitu, nggak masalah. Cuma kan gue belum dapat enaknya nih teman-teman nih. Ya. Kita yang kecil-kecil jadi gimana ya? kalau mengenai Pak Lurus deh. Iya Bu Sophie kan Bu kalau Sophie pernah mengenai Pak bilang begitu. Tobias atau Pak Inhok, sebenarnya mereka itu juga bukan orang-orang yang Jadi yang- nggak mengerti. Mereka mengerti kok, mereka paham. Cuma mereka kepengennya itu ada kedamaian dan persatuan di dalam Kristus itu loh. Itu aja kok yang mereka inginkan. Itu yang mereka inginkan, Pak Tobias, Pak Inhok. Mereka bukan orang-orang bodoh, mereka juga orang teman-teman ya. cerdas. Gini, kenapa sih lo pada benci Pak Tobias sekarang nih teman-teman ya? Gue jadi bingung. Aduh, YouTube-nya nih ya, sinyalnya. Suara hilang. Ya sinyalnya lanjut ke puterin deh. Iya, intinya gini loh, buat teman-teman di bawah, Pak Tobias, Pak Inhok, itu juga bukan mereka tuh orang yang nggak mengerti akan imannya. Mereka mengerti, mereka paham itu. Cuma yang mereka inginkan, bagaimana ini saat ini anak-anak Tuhan kok jadi kayak gini. Kepengennya anak-anak Tuhan ini atau sesama apologet ini bersatu, karena kita sama-sama tubuh Kristus itu loh.
Itu yang mereka inginkan. Jadi tidak ada urusannya, oh Pak Tobias bikin atau enggak ke situ. Mereka cuma kepingin kita ini bersatu, itu aja. Jadi nggak ada lagi ribut-ribut begitu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ada nggak? Ada. Ion perasaan udah kebagian enaknya, bukannya perasaan maksudnya. Ya maksudnya begini ya. Maksudnya begini, kalau ada orang baik masa kita tolak sih, ya? Masa kalau ada orang baik kita tolak sih, gimana? Gema, suara gua ada nggak nih? Ada Gua jelas. kagak enak nih kalau nggak ada suaranya nih. Putus-putus ya. Ya mereka pun juga orang-orang baik yang suka ngasih gift. Mereka juga kepengen berkat-berkat yang mereka dapat, mereka salurkan juga buat melayani di dalam apologetika, sehingga berkat itu menjadi berkat yang baik, bukan berkat untuk perpecahan gitu loh. Itu kepengennya begitu, Pak Tobias, Pak Inhok, dan mungkin yang lainnya seperti itu. Sepertinya mereka pun seperti itu, kepengennya berkat-berkat yang mereka punya, lalu mereka mau salurkan di dalam pelayanan apologetika. Berkat ini supaya menjadi berkat, bukan menjadi perpecahan di dalam lingkungan apologet seperti itu. Jadi gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalian jangan pandang Ortodoks sama Katolik itu menyembah lukisan, ukiran sama patung. Tidak. Kami tidak serendah itu. Kami ini malah berintelijensi, yang punya sense of art. Ya, punya rasa seni. Bagaimana mengingat sosok-sosok yang terdahulu yang sudah meninggalkan kita. Kalau kalian menolak ikon, kalian seperti Kadrun. Kadrun paling takut ikon, Bro M. Ya. Kenapa? Gini Pak Inho, kita bentar dulu. Bukan, Bro M. Bentar dulu. Enggak, masalahnya Pak Inho mengatakan Protestan itu menolak ikon. Kekristenan Protestan itu tidak menolak ikon, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Inho. Membuat patung sebagai art ikon itu nggak masalah Pak Inho. Tetapi jikalau engkau sujud menyembah kepada, jadi masalah. Yang boleh kita lakukan adalah ketika kita membuat patung Yesus, patung Maria, boleh saja. Tapi kita melihat patung itu mengingat suatu peristiwa besar, peristiwa yang luar biasa yang pernah dilakukan oleh seseorang yang ada pada patung itu, sebagai pengingat peristiwa yang luar biasa. Sampai di situ saja, begitu. Ya, mengerti. Iya, tapi kalau sujud menyembahnya itu menjadi salah, menduakan Tuhan dalam perspektif Protestan. Tetapi kalaupun Pak Inhok mengatakan itu tidak menyembah, karena yang dilihat Tuhan itu hati. Betul. Hati seseorang. Jikalau Pak Inhok mengatakan tidak, saya menghormati, biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas Pak Inhok. Begitu ya. Karena Tuhan melihat hati, menyembah roh dan kebenaran. Begitu ya. Ya, saya ini udah yatim piatu. Siap, brother. Jadi di saat ayah dan ibuku hidup, aku bersujud. Aku mencium malah kaki mereka loh. Mencium kaki mereka, ayah dan ibuku. Ya, mereka sudah pulang ya. Aku mencium. Apakah kamu pikir aku menyembah dia seperti Allah Tritunggal Maha Kudus? Tidak, saudaraku. Aku lahir dari mereka. Aku besar tumbuh dari didikan, pengajaran, nasihat mereka.
Tapi aku rela cium kaki mereka. Jadi ya benar ya Bro Emi. Kadang-kadang orang melihat orang Katolik itu melihat dari sudut pandang, jadi tidak. Kami bagaimana bersujud di patung Yesus, itu karena kami tahu luar biasa karya pengorbanan dia, kasih dia. Kami bersujud di hadapan Bunda Maria, kami tahu dia seorang yang luar biasa. Kamu pikir gak perempuan ya yang bisa kawin, punya anak, tiba-tiba harus mengandung Tuhan Yesus Kristus dalam keperawanannya, harus menghadapi caci maki kalau tiba-tiba dianggap berzina? Ya gampang saudaraku. Ya ini sudut pandang saya sebagai seorang Katolik ya. Jadi jangan kalian melihat saya bersujud atau cium kaki ayah ibuku, kalian pikir saya itu mencium dia sebagai Allah Bapa. Tidak. Aku tidak ada tanpa mereka. Ya itu saja Bro Emi. Iya Pak Inok. Ya. Tuhan berkati Pak Inok ya. Tuhan berkati kita semua teman-teman. Kita akhiri ya. Kita akhiri ya Pak Inok di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Izinkan saya memimpinnya di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Ini udah selesai nih. Berkati. Saya pamit ya teman-teman. Baik, shalom. Ya, Gimana Bang? Host, gimana host? Sudah selesai, nggak ada lagi. Itu udah masuk ke Komplit edis saja belum. itu yang tadi kan Edis udah segitu doang Edis Bang. Yang pertama kita putar. Mau gue putar Iya, lagi. segitu itu aja sepertinya. Biasa ilmu medis kan naik sebentar langsung turun, dia nggak mau lama-lama. Ada pintu tapi di bawah jadi tutup. Ya, Gimana Bang? emang betul. Ini teman-teman yang ngechat juga ini nih. Itu udah selesai, Edis sudah nggak ada. Edis tuh cuma sebentar tadi aja menjelaskan ada narasi Agatha yang memang dia mengakui bahwa Yesus punya Tuhan kan gitu. Itu salah satunya tadi itu. Itu cuma sampai segitu aja Edis Bang. Selebihnya nggak ada. Coba ya soundcard gue udah bisa belum ya sebentar ya. Coba. Masa nggak ada sih ini suaranya nih. Coba ada nggak ya? Bentar nih. Cuma memang nggak ada tanggapan dari Agatha ketika Edis memberikan bukti video suara dari Agatha. Iya Pak. Dia mau membantah jelas-jelas itu videonya kan diputarin, apa mau bantah apa Betul dia? Pak. Jadi sebenarnya Iya. yang menjadi problem pertanyaan kan sudah saya bilang. Kenapa di satu sisi dia berkata A, di satu sisi lagi berkata B. Sedangkan dia mengakui bahwa dia seorang yang memang telah pemuritan. Kan begitu. Tetapi dia tidak memiliki iman yang konsisten gitu loh Pak. Iya, setuju Pak Gama. Saya juga Makanya memperhatikan jadi itu. kan kita kan selaku netizen lah, sebagai penonton lah ceritanya. Bertanya-tanya, ada apakah gerangan, kan begitu seharusnya. Atau mungkin pola pikirnya sudah berubah atau bagaimana ya kan? Yes, bisa seperti itu, kita nggak tahu.
Atau seperti yang dikaitkan itu kan ada yang menyuruh dia. Bisa-bisa ini Bisa ini juga. ya pendapat pribadi, bisa-bisa tadi entah yang menyuruhnya entah yang tadi lah yang di ruangan itu kan di Komal itu. Mungkin kita nggak tahu juga Pak, tapi ya harus kita akui bahwa memang tingkat degradasi iman seseorang itu up and down, kadang naik, Ya kadang betul turun. betul. Kan begitu. Kita nggak usah berpikiran negatif dulu lah. Iya iya iya. Itulah disebut dengan tingkat degradasi iman. Setiap orang percaya itu up and down kadang-kadang. Iya iya setuju Pak Gama, setuju. Heeh. Itu aja sih Pak kalau dari saya ya. Wah ini yang dibawa bicaranya Pak Tobias mulu. Teman-teman, spender-spender maupun kalian yang ngasih gift mawar atau apapun, kalian adalah bagian dari berkat di dalam pelayanan semua apologet ini. Itu loh. Tetapi saya yakin percaya berkat yang kalian berikan kepada gift-gift yang kalian berikan kepada apologet itu, baik Pak Tobias, baik Pak Inhok, maupun spender yang lain, maupun kalian semua teman-teman semua, berkat kalian itu adalah kepinginnya kan berkat untuk melayani yang baik, supaya menjadi berkat yang baik, gitu loh. Tidak ada perpecahan di dalam hal itu kan gitu. Udah selesai belum Bang? Jadi berkat itu bukan hanya yang lo sih. Mm-mm. Kan Iya. kena gesekan. Lanjut ke mah. Ini kalau gua lanjutin videonya, ini masuk ke forumnya Bu Reda. Bentar double yang satu gua belum mute. Bentar. Oh, itu kalau ini ya. Oh. Maksudnya nggak ada, padahal waktu itu dia banyak ya. Nggak ada, ini cuma ini video ini sudah selesai. Video sudah selesai, lalu ini di videonya ini masuk ke komalnya Bu Reda. Kan kabel ada dua ya kayaknya. Satu kabelnya di HP. Ini ada dari Mister siapa ini? Mamon memang kuat. Iya, Mamon pun memang kuat. Jangankan manusia, tuyul aja doyan duit, apalagi manusia. Kan gitu. Bos, sudah tidak reform. Wow, enak aja. Kata siapa Pak Ustadz? Pak Ustadz ada aja nih Pak Ustadz. Kabelnya simpen di mana ya sebentar ya? Ini kan sebenarnya yang dicari itu win-win solutionnya nih, supaya nggak saling serang kan gitu sesama Kristen. Nah itu. Ya, sebenarnya solusinya cuma satu. Kalau berbeda pemahaman, kita sudah tahu bahwa misalkan Protestan dan Katolik berbeda pemahaman, ya sudah kita sama-sama tahu. Kalau mau fanatiklah ke dalam, ke organisasimu sendiri, ke denomu sendiri. Jangan fanatiknya itu dibawa keluar, itu loh yang terpenting. Itu. Andalkan Tuhan, bukan spender. Oh iya, kita harus andalkan Tuhan.
Yang menjadi problem itu kan kalau fanatiknya berlebihan, yang fanatiknya dia yang ke dalam dibawa keluar gitu untuk menyerang orang lain. Itu yang memang kurang baik. Izin Pak Gema, Ya, kalau seperti ikan yang masih spender ya, kalau spender kita bilang Pak Tobias lah, kalau dia di tengah-tengahnya itu, dia sayang sama Agatha, dia juga sayang sama iya, dia Edis. tuh semuanya, Pak. Dia mengayomi semuanya kok. Betul, betul, betul. Tapi yang saya perhatikan kalau yang di antara kedua ini, dua-dua memang dia sayang itu. Iya, kita harus akui. Teman-teman kita Iya. pun di sini pun yang lain pun juga sama lah, sayang dengan kita, kepingin berkat yang mereka miliki, baik teman-teman semua berkat yang mereka miliki untuk mendukung pelayanan apologetika di TikTok ini supaya apa? Kristenan ini semakin kuat, kan gitu. Kepingnya kan seperti itu. Tetapi Mohon memang maaf, ada oknum. Ya, silakan Pak. iya, mohon maaf ya Pak Gema, tapi kalau yang yang ini kayaknya memang dia udah lebih, karena mungkin ya apa sesuai dengan apa dia juga ya dari doktrin gerejanya mungkin kan. Makanya saya bilang tadi, tidak masalah dengan doktrin denom gerejanya masing-masing. Ya sudah, kalau kamu dengan pemahaman gerejamu, ya sudah. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Selesai, itu aja. Iya, 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 betul, betul. Setuju Pak Gema. Iya. Lanjut Pak Gema, Solusinya lanjut. itu. Solusinya ya itu. Harus sama-sama saling memahami. Gitu loh. Terkadang memang ada oknum-oknum yang merasa dirinya paling pinter dan paling berpengetahuan sehingga orang lain tuh salah terus. Ada yang seperti itu. Kan begitu. Timbulnya kekisuran itu ya karena itu. Karena ego, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berpengetahuan. Itu. Seharusnya ketika kita bertambah pengetahuan, kita bertambah hikmat, kita harus bertambah bijaksana. Bukan bertambah bijak sini, itu yang terpenting. Seperti itu. Ya solusinya tadi, back to yourself. Lihat diri kita pribadi, lepas pribadi masing-masing. Kalau visi misi Anda mengabarkan firman Tuhan dengan pengetahuan Anda di TikTok, tetapi tidak hanya sampai pengetahuan Anda saja, tetapi bagaimana hidupmu, karaktermu di dalam pelayanan di TikTok ini khususnya gitu. Solusinya itu harus kembali kepada diri masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena hidup ini adalah sebuah pertandingan nih, pertandingan iman ini, pertandingan hidup. Dan kita pun semua, baik teman-teman di atas, teman-teman yang di bawah pun, di bawah komalnya Bang Ion ini pun juga sama, bertanding di dalam hidup ini. Untuk makin hari berusaha makin hidup supaya serupa dengan Kristus hidup. Kan begitu. Saya yakin kok, mungkin teman-teman yang memberikan berkat kepada para apologetika pun niatnya baik, kepingin menjadi bagian dan apa, ingin mengambil bagian di dalam pelayanan apologetika itu dengan apa yang mereka miliki gitu, baik berkat ataupun apapun itu juga. Namun terkadang memang ada oknum-oknum yang memang kalau saya bilang masih bayi rohani kan gitu. Naik Bu Sofiatul. Saya undang nih, ada Bu Sofiatul tuh. Tadi ada Bu Sofi tadi tuh.
Ayolah kita sebagai anak-anak Tuhan ya dewasa rohani lah. Kalau pengen kekisruhan ini hilang ya itu tadi mesti masing-masing punya sadar diri dan tahu diri gitu. Cuma kan terkadang karakter setiap orang kan beda-beda. Rambut mungkin boleh sama hitam tapi hati manusia siapa yang tahu kan. Kembali lagi kepada apa? Kepada visi misi seseorang itu dalam berapologetika, di dalam pelayanan mengabarkan firman Tuhan di TikTok ini. Dan saya yakin teman-teman pun semua di bawah maupun di atas pun mengerti. Alkitab berkata apa? Pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik kan. Ya silakan yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Ya memang situasi Saat ini ini, gimana Bang? di lama-lama gue mah. Gue lagi cari kabel dulu. Gue lagi cari kabel jacknya, simpen di mana tuh? Hmm. Nggak bisa shortcutnya. Bentar ya. Ya, kayak teman-teman juga ya bijak-bijak lah. Bijak-bijak ini loh, dalam sebagai pemerhati Komal tuh bijak-bijak. Oh kira-kiranya dengan ini kita tidak mendapat berkat dan nggak damai sejahtera, ya cari mungkin Komal yang menjadi berkat dan damai sejahtera untuk kita kan gitu. Halo, kalau saya lebih pilih, Silakan Bu. ya, kalau saya pilih yang tegas dan dia di mana berpijaknya, tidak yang tidak jelas dia mendukung A, mendukung B, mendukung C, padahal A, B, dan C saling bertentangan. Jadi kalau saya pilih yang membuat saya tidak bingung. Kalau ini maaf ya, kalau Edis jelas-jelas dia tidak membingungkan saya gitu. Dia biblikal. Tapi kalau terus langsung ke Agatha, dia bilang saya juga mendukung. Artinya dia main di 2 kaki, 3 kaki gitu. Jadi pilihlah yang membuat kita tidak bingung dengan ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Sebenarnya kita nggak hanya begini loh Bu. Kadang-kadang misalkan itu orang itu dianggap main 2 kaki misalkan. Ya sebenarnya mungkin mereka pun fokusnya nggak masuk ke masalah itu. Yang fokus mereka itu kepengen kita ini bersatu gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada sedikit perbedaan pemahaman, mungkin pemahamannya kurang tepat, mungkin ada teman-teman yang meluruskan, kan kayak gitu. Seperti itu sih Bu.